Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman Al-Shirazi. Novel ini menceritakan tentang kisah cinta, tapi bukan cuma sekedar kisah cinta yang biasa. Ini tentang bagaimana menghadapi turun naiknya persoalan hidup dengan cara Islam. Fahri bin Abdullah adalah pelajar Indonesia yang berusaha menggapai gelar masternya di Al-Azhar. Berjibaku dengan panas debu Mesir, berkutat dengan berbagai macam target dan kesederhanaan hidup, bertahan dengan menjadi penerjemah buku-buku agama. Semua target dijalani Fahri dengan penuh antusias kecuali satu, menikah. Fahri adalah laki-laki taat yang begitu lurus. Dia tidak mengenal pacaran sebelum menikah. Dia kurang artikulatif saat berhadapan dengan makhluk bernama perempuan. Hanya ada sedikit perempuan yang dekat dengannya selama ini, neneknya, ibunya, dan saudara perempuannya. Pindah ke Mesir membuat hal itu berubah. Tersebutlah Maria Girgis, tetangga satu flat yang beragama Kristen, tapi mengagumi Al-Quran dan mengagumi Fahri. Kekaguman yang berubah menjadi cinta. Sayang, cinta Maria hanya tercurah dalam diari saja. Lalu ada Nurul, anak seorang kiai terkenal yang juga mengeruk ilmu di Al-Azhar. Sebenarnya Fahri menaruh hati pada gadis manis ini. Sayang, rasa mindernya yang hanya anak keturunan petani membuatnya tidak pernah menunjukkan rasa apapun pada Nurul. Sementara Nurul pun menjadi ragu dan selalu menebak-nebak. Setelah itu ada Noura, juga tetangga yang selalu disiksa ayahnya sendiri. Fahri berempati penuh dengan Noura dan ingin menolongnya. Sayang, hanya empati saja, tidak lebih. Namun, Noura yang mengharap lebih, dan nantinya ini menjadi masalah besar ketika Noura menuduh Fahri memperkosanya. Terakhir muncullah Aisyah, si mata indah yang menyihir Fahri. Sejak sebuah kejadian di metro, saat Fahri membela Islam dari tuduhan kolot dan kaku, Aisyah jatuh cinta pada Fahri, dan Fahri juga tidak bisa membohongi hatinya. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, lebih baik kita tahu apa itu multidisiplin sastra. Multidisiplin sastra yaitu cara pandang yang menghubungkan multidisiplin sastra, disiplin atau teori sastra yang digabungkan dengan teori atau ilmu lain yang digunakan untuk mengenali suatu karya. Di video kali ini, saya akan memakai pendekatan psikoanalisis pada novel Ayat-Ayat Cinta. Pendekatan psikologi adalah pendekatan yang bertolak dari asumsi bahwa karya sastra selalu saja membahas tentang peristiwa kehidupan manusia. Manusia senantiasa memperhatikan perilaku yang beragam. Bila ingin melihat dan mengenal manusia lebih dalam dan lebih jauh, diperlukan psikologi. Di zaman kemajuan teknologi seperti sekarang ini, manusia mengalami konflik kejiwaan yang bermula dari sikap kejiwaan tertentu, bermuara pula ke permasalahan kejiwaan. Sebelum itu, mari kita bahas unsur intrinsik novel Ayat-Ayat Cinta terlebih dahulu. Yang pertama adalah tema. Tema dari novel ini adalah kedua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah alur. Alur dalam novel ini adalah alur maju, serangkaian peristiwa yang terus maju. 3. Sudut pandang. Sudut pandang dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama akuan dengan teknik pencerita akuan, sertaan, atau dapat juga disebut orang pertama pelaku utama. Pada novel ini, cerita berpusat pada tokoh aku, yaitu Fahri. Novel ini berpusat pada kehidupan Fahri. Yang keempat, latar. Pertama adalah latar tempat. Latar tempat secara tipikal bertempat di Kairo, Mesir, Masjid Al-Fat Al-Islami, Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Masjid Raba'ah El-Adawiyah, di sebuah kawasan elit di Kairo, di dekat Sungai Nil, Wisma Nusantara, Cleopatra Restoran, Hadayek Helwan, Warnet Ivenia, Gedung Sekolah Indonesia Kairo SIC, Darul Munasabat, dan Stefano Alexandria. Latar tempat yang netral bertempat di dalam flat, metro, tempat penjualan tiket, ruang tengah, rumah sakit, ruang tamu, perpustakaan, tempat hiburan musik klasik, penjara, dan pengadilan.
Yang kedua, latar waktu. Latar waktu di dalam novel ini adalah pagi, siang, sore, dan malam hari. Pada novel ini tidak disebutkan secara langsung tahun terjadinya peristiwa. Ketiga, latar suasana. Latar suasana dalam novel ini adalah tegang, gembira, haru, gelisah, romantis, sedih, dan menderita. Namun, latar suasana yang paling dominan adalah sedih. Yang kelima, tokoh dan penokohan. Tokoh dalam cerita ini dibedakan menjadi tokoh utama, antagonis, tritagonis, dan tokoh tambahan pembantu. Yang pertama, tokoh utama. Protagonis tokoh utama dalam novel ini adalah Fahri, Aisyah, Nurul, dan Noura. Tokoh antagonis dalam novel ini adalah Maria, Bahadur, Mona, dan Suzana kakak Noura, dan polisi penjara si hitam, si gendut, dan si kumis. Selanjutnya, tokoh tritagonis dalam novel ini adalah Syaiful, Rudi, Misbah, Hamdi, Alicia, Madame Nahid, Yusuf, Paman Iqbal, Bibi Sarah, Ummu Aiman istri Syekh Utsman, Tuan Boutros, Syekh Utsman, Profesor Dr. Abdul Rauf Mansur, dan Syekh Ahmad, Ustadz Jalal, dan Ustazah Maimunah. Yang terakhir, tokoh tambahan atau tokoh pembantu. Ashraf, nenek bule di metro, saudara Alicia, Dr. Ramzi, gadis kecil di metro, para penumpang metro, Amena dan Hasan keponakan Aisyah, Elena Hashim, Ali Farougi, Magdi, Hasan, Hamada, Marwan, dan Ismail. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pendekatan psikoanalisis novel Ayat-Ayat Cinta. Ayat-Ayat Cinta menceritakan perjalanan hidup seorang pria muslim di Indonesia, di Mesir, dengan berbagai masalah yang dihadapinya. Pemecahan masalah yang dilakukan tokoh dengan berlandaskan pada syariah Islam, dan dia berusaha mempertahankan sikapnya, meskipun berbagai tantangan dihadapinya. Di antaranya udara panas yang menguji dia untuk tetap belajar, godaan cinta wanita yang menguji dia untuk dapat bergaul secara islami, fitnah yang hampir menjerumuskannya ke dalam keputusasaan. Dari gambaran tersebut dapat terlihat bahwa sebagai manusia, dia memiliki dorongan-dorongan primitif, namun dengan landasan iman yang kuat, dia dapat bertahan. Secara umum, superego yang dia miliki berdasarkan ajaran yang dianut. ID yang terjadi yang dialami tokoh dalam novel ini diantaranya ketika dia harus menahan panasnya udara padang pasir ketika dia akan berangkat belajar. Meskipun panas matahari menerpa di kota Kairo, Fahri dengan tekad bulat tetap pergi ke Syekh Utsman untuk talaki. ID yang dialami Fahri adalah dia merasa tidak nyaman dengan cuaca panas. ID yang lain adalah perasaan malas. Hal itu dapat dilihat pada kutipan sebagai berikut. Awal-awal Agustus memang puncak musim panas. Dalam kondisi sangat tidak nyaman seperti ini, aku sendiri sebenarnya sangat malas keluar. Ramalan cuaca mengumumkan 41 derajat Celcius. Dengan tekad bulat, setelah mengusir segala rasa aras-arasen, aku bersiap untuk keluar. Tepat pukul 2 siang, aku harus sudah berada di Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang terletak di Subra El-Khaimah, ujung utara Kairo, untuk talaki pada Syekh Utsman Abdul Fattah yang terdapat pada halaman 16. Superego yang dimiliki oleh tokoh Fahri adalah dia optimis bisa menembus panasnya kota Kairo karena Syekh Utsman yang tua saja tidak pernah absen, sedangkan Fahri yang muda dan masih energik pasti bisa hadir. Hal itu dapat dilihat pada kutipan berikut. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Aku sangat tidak enak pada Syekh Utsman jika tidak datang. Beliau saja yang sudah berumur 75 tahun selalu datang. Tepat waktu lagi, tak kenal cuaca panas atau dingin. Padahal rumah beliau dari masjid tak kurang 2 kilo. Tukasku sambil bergegas masuk kamar kembali, mengambil topi dan kacamata hitam. Terdapat pada halaman 18. Ego yang terdapat pada bagian awal cerita adalah meskipun panas menerpa, Fahri menyempatkan berbincang-bincang di depan apartemen dengan Maria yang muncul dari jendela kamarnya. Fahri juga menerima titipan Maria
meskipun dia terburu-buru untuk talaki kepada Syekh Utsman. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. Ku berhentikan langkah. Telingaku menangkap ada suara memanggil-manggil namaku dari atas. Suara yang sudah ku kenal. Kupicingkan mataku mencari asal suara. Di tingkat 4, tepat di atas kamarku, seorang gadis Mesir berwajah bersih membuka jendela kamarnya sambil tersenyum. Matanya yang bening menatapku penuh binar. Terdapat pada halaman 21-22. Seringkali ia titip sesuatu padaku. Biasanya tidak terlalu merepotkan, seperti titip membelikan disket, memfotokopi sesuatu, membelikan tinta print, dan sejenisnya yang mudah kutunaikan. Banyak toko alat tulis, tempat fotokopi, dan toko perlengkapan komputer di Hadayak Helwan. Jika tidak ada di sana, biasanya di Subra El Kaima ada. Terdapat pada halaman 27. Pada peristiwa berikutnya usai sholat, Fahri bertemu dengan Syekh Ahmad yang ramah dan tidak tertutup untuk kaula muda. Biasanya setelah selesai talaki, Fahri langsung pulang menuju metro atau kereta listrik. Di dalam metro, Fahri bertemu seorang pemuda Mesir yang bernama Ashraf. Mereka sempat saling kenalan dan berbincang-bincang. Di samping itu, terdapat seorang perempuan bercadar. ID yang dimiliki oleh Fahri adalah dia keras kepala untuk pulang. Padahal cuaca pada saat itu sangat panas dan sudah diingatkan oleh Syekh Ahmad untuk jangan pulang dulu. Hal itu dapat dilihat pada kutipan sebagai berikut. Masya Allah, semoga Allah menyertai langkahmu. Amin, sahutku pelan sambil melirik jam dinding di atas mihrab. Waktunya sudah mepet. Syekh, saya pamit dulu, kataku sambil bangkit berdiri. Syekh Ahmad ikut berdiri. Ku cangklong tas, ku pakai topi dan kacamata. Syekh Ahmad tersenyum melihat penampilanku. Terdapat pada halaman 32. Super ego yang dimiliki oleh Fahri adalah tidak merasa takut terhadap cuaca yang tidak mendukung. Meskipun Syekh Ahmad tidak menganjurkan untuk tidak masuk dan jarak tempuh yang jauh, tetapi bagi Fahri tidak menjadi masalah. Jadwal belajar harus dia penuhi dan tidak boleh dilanggar. Karena kalau dilanggar, dia merasa tidak bisa memegang janji kepada dirinya sendiri. Hal itu dapat dilihat pada kutipan sebagai berikut. Cuacanya buruk, sangat panas. Apa tidak sebaiknya istirahat saja? Jarak yang akan kau tempuh itu tidak dekat. Pikirkan juga kesehatanmu, lanjut beliau sambil meletakkan tangan kanannya di pundak kiriku. Semestinya memang begitu, Syekh. Tapi saya harus komitmen dengan jadwal. Jadwal adalah janji. Janji pada diri sendiri dan janji pada Syekh Utsman untuk datang. Terdapat pada halaman 31. Ego yang terdapat pada bagian ini yaitu keyakinan Fahri sirna ketika di hari yang sangat panas. Tidak mendapatkan tempat duduk ada yang kosong. Tetapi dengan hati yang ikhlas, Fahri menganggap itu bukanlah keuntungannya atau bukan rezekinya. Maka dia harus berdiri sampai nantinya mendapatkan tempat duduk. Hal itu dapat dilihat pada kutipan sebagai berikut. Sebuah metro biru kusam datang. Aku yakin sekali akan dapat tempat duduk. Dalam cuaca panas seperti ini, pasti penumpang sepi. Begitu sampai di dalam, aku langsung menyadarkan pandangan mencari tempat duduk. Sayang, semua tempat duduk telah terisi. Bahkan ada 5 penumpang yang berdiri. Sungguh mengherankan, bagaimana mungkin terjadi? Di hari-hari biasa yang tidak panas saja, seringkali ada tempat duduk kosong. Terdapat pada halaman 33-34. Dapat tempat duduk adalah juga rezeki. Jika tidak dapat tempat duduk, berarti belum rezekinya. Aku menggeser diri ke dekat pintu, di mana ada kipas angin berputar-putar di atasnya. Terdapat pada halaman 34. Amanat dari novel ayat-ayat cinta ini adalah senantiasa taat menjalankan perintah agama dan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, hormat menghormati, tolong menolong, dan menyayangi sesama manusia, serta sabar menghadapi ujian. Sekian penjelasan novel ayat-ayat cinta pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.